Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Selamat menikmati. Kakatang dan Balabur baru saja selesai menceritakan perihal Ki Buyut Jantaka, bahwa secara tidak sengaja mereka telah membunuh laki-laki tua yang malang itu. Selanjutnya mereka menyarankan agar Sang Ramapati meninggalkan goa. Nyai Ramapati setuju usul dua orang abdinya itu. Sebaliknya Sang Ramapati menolak. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Tempat ini sudah tidak aman lagi, Kakang. Suatu saat prajurit-prajurit Majapahit pasti akan datang kemari. Benar, Gusti. Lebih baik kita segera menghindar. Kita cari saja tempat yang lebih nyaman dan lebih aman, Gusti Ramapati. Tidak. Aku yang memutuskan apakah kita akan pergi atau tetap tinggal di sini. Dan dengar, aku sudah merencanakan sesuatu. Rontal. Aku butuh selembar rontal. Ayo cepat Kakatang, ambilkan selembar rontal. Aku akan menulis surat untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Baik, Gusti. Kakatang buru-buru mengambil selembar rontal dan mengulurkannya pada Sang Ramapati. Sebentar kemudian, Sang Ramapati sudah sibuk menulis surat, sementara istrinya dan dua orang abdinya menunggu. Nyai Ramapati tidak habis berpikir. Hatinya semakin sedih melihat kelakuan suaminya yang tidak wajar. Dia tahu bahwa sesungguhnya suaminya sudah dicekam ketakutan dan rasa putus asa. Sang Ramapati mendongakkan kepalanya sambil mengibarkan selembar rontal. Nampaknya dia sudah selesai menulis surat. Nah, surat inilah yang nanti akan menyelamatkan aku. Dan kalau aku selamat, kalian pun ikut selamat. Surat apa itu, Kakang? Surat untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Di sini aku menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya, dan aku juga menulis kalimat-kalimat yang isinya mohon pengampunan. Apakah itu akan ada gunanya? Gusti Prabu Jaya Negara pasti sudah tidak menggubris lagi kata-katamu. Aku lebih tahu siapa Prabu Jaya Negara. Sudah bertahun-tahun aku mendampingi beliau, dan kalau beliau mendengar kata-kataku ini, hatinya pasti tersentuh. Lagi pula Sang Prabu sebenarnya membutuhkan kehadiranku. Beliau tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa Sang Ramapati. Tapi beliau sudah kecewa karena kau ingin merebut kekuasaannya. Di sini, Nyai. Di sini aku sudah menulis dan menjelaskannya. Sebenarnya bukan aku yang salah. Rakuti, Rasmi dan teman-temannya itu yang seharusnya menjadi buron. Jadi kau mau memutarbalikkan kenyataan? Kalau kita pandai berkata-kata, kalau kita pandai menyusun kalimat, orang akan mudah percaya apa yang kita sampaikan itu merupakan kenyataan. Semua tergantung bagaimana kita meyakinkan orang, Nyai. Sudahlah, aku tidak mau bertele-tele. Kau Kakatang, sini. Iya, Gusti. Maju, sini maju. Iya, Gusti. Iya. Apa kau masih mau menjadi seorang abdi yang baik? Ampun, Gusti. Barangkali selama hamba mendampingi Gusti Ramapati, hamba seringkali membuat Gusti kecewa. Tapi hamba ingin menjadi seorang abdi yang baik, yang tetap jujur dan setia. Sekalipun untuk itu, hamba harus mengorbankan segala-galanya, Gusti. Kau harus membuktikan kata-katamu itu sekarang. Ini kata-kata. Simpan baik-baik selembar rontal ini ya. Dan sekarang juga pergilah ke kota Raja Majapahit. Masuklah ke dalam istana, tapi secara diam-diam. Kakak, apakah hal itu mungkin dilakukan? Istana pasti dijaga dengan ketat. Bagaimana mungkin Kakatang bisa masuk secara diam-diam? Itu adalah urusan dia, Nyai.
Bagaimana Kakang? Kau sanggup mengerjakannya? Kau bisa masuk ke istana secara diam-diam? Ampun Gusti, sekalipun hal itu sangat sulit, sekalipun hal itu hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan, tapi hamba akan mencobanya. Bagus kalau kau sanggup memikul tugas ini. Dan selanjutnya kau harus bisa menemui Gusti Prabu Jayanegara secara langsung. Dan selanjutnya kau harus menyerahkan selembar rontal ini pada beliau. Baik Gusti, tapi ampun Gusti, bagaimana kalau misalnya hamba tidak berhasil menemui Gusti Prabu Jayanegara? Harus berhasil. Kau harus bisa menemui beliau. Gunakan otakmu. Kau bisa minta tolong salah seorang prajurit Majapahit yang kau kenal. Atau barangkali kau mengenal salah seorang dayang-dayang. Kau bisa minta jasa mereka untuk melaksanakan tugas ini. Baik Gusti Ramapati, hamba siap menjalankan tugas. Bagus. Sekarang berangkat. Dan jangan kau kembali lagi kemari jika sampai gagal melaksanakan tugas itu. Setelah menghaturkan sembah, abdi yang setia itu pun bergegas meninggalkan mulut goa. Nyai Ramapati mendesah berat. Dia nampak sedih melihat pengorbanan dan kesetiaan abdinya sejak di istana kepatihan. Nah, mengapa gagasan ini baru muncul sekarang? Aku yakin suratku akan dapat mempengaruhi jalan pikiran Gusti Prabu Jayanegara. Kukira usahamu akan sia-sia saja, Kakang Ramapati. Nyai, kau bukannya menambah semangatku, malah sebaliknya. Sikapmu memenangkan tekadku yang masih tersisa. Bukankah kita ini ingin selamat? Iya, kita ingin selamat. Tapi bukan dengan cara sebodoh itu. Apalagi kau harus mengorbankan Kakatang. Aku tidak mengorbankan siapa-siapa, Nyai. Aku majikan di sini. Dan Kakatang itu pembantuku. Aku berhak memerintahkan apa saja. Dan dia berkewajiban menjalankan perintahku. Bukankah kerjasama ini sudah berlangsung sejak lama? Sejak bertahun-tahun yang lalu. Sejak aku masih belum menjadi patih Mangkubumi. Baiklah, Kakang. Baiklah. Aku tidak akan berusaha menyangkal. Kita tunggu saja hasilnya. Tapi aku tidak begitu yakin. Kukira sekarang ini Gusti Prabu Jayanegara sudah tidak percaya lagi padamu. Karena itu, sia-sia saja kau mengirim surat pada beliau. Apalagi menurut pendapatku, perjalanan yang akan ditempuh Kakatang merupakan perjalanan yang sangat berbahaya. Dia bisa ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Dia harus menggunakan otaknya dan keberaniannya. Nyai, aduh Nyai, cobalah kau ikut membesarkan hatiku. Jangan bersikap seperti itu. Aku ini kan suamimu. Kau ini berdiri di pihak siapa? Maafkan aku, Kakang Ramapati. Aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu. Tapi aku ingin mengajak kau berpikir sehat. Marilah kita hadapi kenyataan pahit ini bersama-sama. Kalau memang penderitaan ini merupakan karma buruk di hari tua kita, marilah kita sambut bersama-sama dengan tenang dan tabah. Janganlah melakukan hal-hal yang justru membuat hati kita terguncang sendiri, Kakang. Kita kan harus mencoba, Nyai. Mencoba dan terus mencoba. Kalau memang surat itu gagal, ya tidak apa-apa. Setidak-tidaknya kita sudah mencoba. Dan bagaimana kalau Kakatang menemui bahaya? Bagaimana kalau dia ditangkap prajurit-prajurit Majapahit? Kita akan kehilangan salah seorang abdi kita yang terbaik. Kita masih mempunyai balabur. Oh, Kakang Ramapati. Ada satu hal yang membuat hatiku sedih. Kau sama sekali tidak menghargai seorang abdi.
Kau begitu memandang rendah kepada mereka. Padahal sesungguhnya kita sangat membutuhkan mereka. Dan mereka itu juga manusia. Mereka butuh pengertian. Mereka butuh penghargaan dari kita. Mereka bukanlah kuda yang setiap saat bisa kita peras tenaganya dan kemudian kita buang begitu saja pada saat dia sudah tidak mampu lagi bekerja. Sudahlah, Nyai. Jangan mengajakku berdebat lagi. Lihat, kepalaku jadi pusing. Sudahlah, lebih baik aku tidur. Balabur, di mana kau, Balabur? Hamba di sini, Gusti. Bagus. Kau jaga-jaga di situ, Balabur. Jangan tidur ya. Iya, Gusti. Hamba akan duduk-duduk di sini sambil berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kau lengah. Aku mau istirahat. Baik, Gusti. Pagi harinya, nampak sekitar 100 orang prajurit Majapahit berkuda melintasi tepi hutan. Rasmi dan Rakuti berkuda paling depan, sedangkan Dewa Santa berkuda di belakang mereka. Rombongan itu menyusuri tepi hutan di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Tiba-tiba, Rasmi mengangkat tangannya dan rombongan berhenti. Rasmi dan Rakuti melompat turun dari punggung kuda. Rasmi melampaikan tangannya ke arah Dewa Santa. Anak laki-laki Ki Buyut Jantaka itu pun segera melompat turun. Sementara prajurit-prajurit Majapahit masih tetap duduk di punggung kudanya masing-masing. Mereka berjajar di tepi jalan. Ada apa, Tuan Rasmi? Mengapa kita berhenti? Desa apa yang baru saja kita lewati tadi, Dewa Santa? Desa Panawijen, Tuan. Jadi sekarang kita sudah berada di sebelah barat Panawijen? Benar, Tuan. Sebentar lagi kita akan sampai di hutan yang lebat. Kau benar-benar sudah kenal daerah ini. Hamba sudah sering menyaba daerah ini, Tuan. Menurut keyakinan hamba, kalau memang Ramapati berada di sekitar tempat ini, Tuan-tuan pasti akan segera bisa menangkapnya. Kecuali apa? Kecuali dia berani memasuki Wana Rodramurti. Tempat apa itu? Wana Rodramurti adalah hutan yang sangat lebat, Tuan. Hampir tidak ada orang yang berani memasuki daerah itu. Karena banyak sekali binatang berbisa. Juga binatang-binatang buasnya berkeliaran siang ataupun malam. Wana Rodramurti memang hutan yang sangat luas. Sebelum mencapai daerah itu, orang harus melewati sungai Nirastu. Tapi hamba kira mereka tidak akan berani memasuki Wana Rodramurti. Hutan itu berkabut siang maupun malam. Udaranya sangat dingin dan hampir tidak ada barang yang dapat dimakan, kecuali mereka dapat menangkap binatang hutan. Banyak sekali pohon-pohon beracun di daerah itu. Wana Rodramurti. Sesuai dengan namanya, hutan itu pasti sangat mengerikan. Benar, Tuan Rasmi. Wana Rodramurti artinya hutan yang dahsyat, hutan yang menyeramkan dan mengerikan. Sedangkan Nirastu artinya sungai terkutuk. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun berani menyeberangi sungai itu dan masuk ke wilayah Wana Rodramurti. Hanya orang-orang tidak waras saja yang berani melakukannya. Tapi kalau mereka tidak tahu bahwa hutan itu berbahaya, mereka bisa saja pergi ke sana. Ya, dan kalau mereka masuk ke daerah itu, kita pun tidak akan tinggal diam, Rakuti. Kita harus mengejar dan memburu sampai Ramapati dapat kita ringkus. Rasmi dan Rakuti terkejut. Mendadak suasana di tepi hutan menjadi hiruk pikuk. Beberapa orang prajurit Majapahit berusaha menangkap seseorang yang kebetulan menyelinap di balik pohon.
Terjadilah pertarungan tidak seimbang, dan akhirnya prajurit-prajurit Majapahit meringkus orang itu, dan mereka serentak membawanya menemui Rasemi dan Rakuti. Kami dapat menangkap orang ini, Tuan Rasemi. Dia berusaha melarikan diri, Tuan. Iya. Ayo, lutut di depan Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti. Awas kau, berani sekali lagi melarikan diri, ku penggal batang lehermu. Ayo cepat berlutut. Kalian minggir, prajurit. Biar kami yang menangani orang ini. Hei, Rasemi. Ya, sepertinya aku kenal orang ini. ya, aku juga dapat mengenalinya dengan baik, Rakuti. Kalau tidak salah, dia seorang abdi di Istana Kepatihan. Apa benar demikian? Siapa kau ini, ya? Apa hubunganmu dengan Gusti Ramapati? Ya. Aku semakin dapat mengenalimu. Kau seorang abdi di Istana Kepatihan, bukan? Kau pasti seorang abdi yang setia. Di mana majikanmu itu? Di mana Gusti Ramapati? Kalau kau mau menjawab dengan baik, kalau kau mau bekerja sama dengan kami, kau akan kami bebaskan. Dan kau boleh pergi sesuka hatimu. Tapi awas, jika kau berdusta, jika kau berusaha melindungi Ramapati, bencana besar akan menimpa hidupmu. Benar kau abdi Ramapati di Istana Kepatihan? Benar, Tuan Rasemi. Bagus. Jadi kau selama ini mendampingi Gusti Ramapati menjadi buron pemerintah Majapahit, begitu? Benar, Tuan Rasemi. Bagus. Sekarang kau jawab, apa yang kau lakukan di tempat ini, ya? Hamba disuruh menyampaikan surat. Surat? Surat untuk siapa? Gusti Ramapati menulis surat untuk Gusti Prabu Jayanegara. Coba, mana suratnya? Ini, Tuan. Ampun Gusti Prabu, junjungan hamba. Sekarang ini hidup hamba bersama istri sangat menderita. Kami telah menjadi buron pemerintah Majapahit, menjadi pelarian. Siang malam hati kami selalu dicekam ketakutan. Hamba sendiri tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Hamba masih belum paham. Hamba menjadi gugup menghadapi penderitaan di akhir usia hamba. Hamba tidak mengerti mengapa hal ini menimpa diri hamba dan istri hamba. Itulah sebabnya hamba memberanikan diri menulis selembar rontal untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ingin memohon keadilan dan pengampunan. Ampun Gusti Prabu, junjungan hamba. Hendaknya Gusti Prabu ketahui, hamba sama sekali tidak bermaksud merebut kekuasaan. Hamba telah kena fitnah. Hamba telah difitnah oleh orang-orang kepercayaan hamba sendiri. Rupanya selama ini mereka mengadakan komplotan untuk menyingkirkan hamba dari samping Gusti Prabu Jayanegara, junjungan hamba. Dan rupanya usaha mereka berhasil dengan baik. Hamba terdepak dari istana Majapahit dan sekarang hidup terlunta-lunta dalam pelarian. Hamba tidak tahu nasib apa yang akan hamba terima. Hamba sudah pasrah, Gusti. Tapi sebagaimana manusia, hamba masih ingin berusaha. Hamba hanya ingin sekedar mohon keadilan. Gusti Prabu Jayanegara adalah raja besar. Segala kebijaksanaan ada pada diri Gusti Prabu. Gusti Prabu adalah wakil para dewa di muka bumi. Gusti Prabu pasti dapat menilai mana yang buruk dan mana yang baik. Gusti Prabu dapat melihat mana yang hitam, mana yang putih, mana yang serigala, dan mana yang domba. Ampun Gusti Prabu Jayanegara.
Hamba ini sudah tua. Adalah tidak masuk akal bagi orang tua seperti hamba jika ingin merebut kekuasaan. Untuk apa? Gusti Prabu telah memberikan segala kesenangan dalam hidup hamba. Bahkan Gusti Prabu telah mempercayai hamba demikian besar, dan itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Untuk apa lagi hamba harus membuat rencana busuk untuk merebut kekuasaan? Itu benar-benar perbuatan yang tidak masuk akal. Itu pikiran yang kurang waras. Tapi Gusti Prabu, rupanya Rasmi, Rakuti, dan teman-temannya memang sangat pandai membolak-balikan kenyataan. Mereka juga pandai mengolah suasana sehingga para pejabat kerajaan bingung dan tidak memperoleh kepastian. Akhirnya mereka semua percaya pada komplotan jahat itu, dan akhirnya hambalah yang harus menjadi korban. Ampun Gusti Prabu. Jikalau sekiranya Gusti Prabu masih menginginkan kehadiran hamba, hamba akan segera kembali ke istana Majapahit. Hamba akan bekerja lagi seperti biasa. Hamba akan berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk negeri ini sebelum ajal tiba nanti. Ampun Gusti Prabu. Demikianlah hal-hal yang terpaksa hamba sampaikan di hadapan Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud mempengaruhi Gusti Prabu Jayanegara. Kalau memang Gusti Prabu lebih percaya pada Rasmi dan Rakuti, hamba juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ampun Gusti Prabu. Di akhir kata hamba, terimalah sembah bakti hamba dari tempat yang paling hina. Rasmi, apa isinya? Isinya hanyalah kalimat-kalimat yang tidak ada artinya, Rakuti. Dia itu berusaha membolak-balikan kenyataan. Dia mengatakan bahwa kita telah memfitnahnya. Pintarnya orang tua itu. Ya. Tapi mana mungkin Prabu Jayanegara bisa terpengaruh sekarang? Kita mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat, dan juga saksi-saksi yang kuat yang masih hidup. Ramapati sudah berada di ujung perjalanan hidupnya. Kita tidak perlu khawatir apa-apa lagi, Rakuti. Kakak tahu? Ya, Tuan Rasmi. Sekarang katakan di mana Ramapati berada. Kami akan segera meringkus bangsa tua itu. Awas, jika kau berani mengelabui kami. Beliau berada tidak jauh dari sini, tuan-tuan. Di mana tepatnya? Beliau bersembunyi di sebuah goa. Mari tuan-tuan, ikutlah hamba. Hamba akan menunjukkan tempatnya. Rasmi, kukira tidak perlu kita membawa mereka semua. Cukup beberapa orang prajurit saja. Ya, dan kita tidak perlu naik kuda. Kita akan berjalan kaki saja, Rakuti. Rasmi dan Rakuti mengumpulkan beberapa orang prajurit. Kemudian mereka melangkah bersama-sama mengikuti Kakatang. Kakatang seperti orang kebingungan. Dia nampak sangat gugup. Mendadak Abdi Ramapati itu berontak. Dia berhasil merebut pedang salah seorang prajurit. Hati-hati! Dia mau lari! Dia mau lari, Tuan! Celaka Tuan Rasmi, dia berhasil melarikan diri. Tenang saja, kita akan berhasil menangkap mereka semuanya. Tapi salah seorang prajurit berhasil melepaskan anak panah, Tuan. Dan anak panah itu menancap di bagian punggungnya, Tuan. Ayo Rasmi, tunggu apa lagi? Kau Dewa Santa, kau ikut kami. Kau harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Mari Tuan, silakan. Hamba tahu goa yang dimaksud orang itu tadi. Mari ikut hamba. Rasmi, Rakuti, dan prajurit-prajuritnya mengejar Kakatang. Mereka tidak dapat berlari dengan leluasa karena hutan menjadi semakin lebat. Banyak tumbuh-tumbuhan berduri di sepanjang jalan, dan rimbunan semak belukar bergerombol di sana-sini. Tapi mereka dapat melacak Kakatang dengan mengikuti ceceran darah yang menetes di atas rumput-rumput liar. Di sini, Tuan!
Dia berlari ke arah sini. Ada ceceran darah di sini. Ayo terus, ikuti ceceran darah itu. Rasmi memberikan isyarat dan mereka berhenti di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon liar tumbuh di sana-sini, juga rimbunan semak belukar semakin rapat. Beberapa orang prajurit Majapahit nampak meneliti suasana di sekitar. Mereka masih terus mencari ceceran darah. Oh, hutan semakin lebat. Diwasanta sudah kenal daerah ini. Benar, Tuan. Hamba yakin Tuan dapat menangkap buron itu. Tapi hutan ini memang sangat lebat dan banyak pohon-pohon yang sejenis yang bisa menyesatkan. Oh. Ceceran darah itu sudah tidak ada lagi, Rakuti. Mungkin dia mengambil jalan lain. Di sini memang banyak jalanan liar, Tuan. Maksud hamba, jalanan tikus. Jalan ini biasa digunakan binatang-binatang di malam hari. Tuan Rasmi, ada mayat! Ada mayat orang di sini! Rasmi dan Rakuti terkejut. Prajurit-prajurit Majapahit segera mengerumuni sosok tubuh seorang laki-laki tua yang sudah menjadi mayat. Diwasanta buru-buru ikut melihat apa yang terjadi. Wajah pemuda itu menjadi pucat pasi begitu melihat laki-laki tua yang terkapar di kerumuni prajurit. Bapak. Oh, ada apa Diwasanta? Siapa orang itu? Dia orang tua hamba, Tuan Rasmi. Oh, Bapak. Apa yang terjadi, Pak? Siapa yang membunuhmu? Oh, Bapak. Kalau Biung sampai tahu, dia pasti akan sedih sekali. Oh, Bapak. Bagaimana hal ini bisa menimpamu, Pak? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, sudahlah Diwasanta. Nampaknya orang tuamu menjadi korban. Iya. Mungkin dia dibunuh pelayan tua si Ramapati itu. Ramapati. Mengapa orang itu selalu menimbulkan kesusahan? Ramapati. Di mana orang itu datang, pasti bencana dibawanya serta. Di mana dia hadir, malapetaka selalu ikut hadir bersamanya. Oh, Ramapati. Sekarang kau menimbulkan bencana dalam keluargaku. Apa salah bapakku Ramapati? Apa salah kami orang-orang Sudra ini? Kau selalu menimbulkan kesusahan di hati kami, rakyat kecil. Kau selalu datang membawa kerusuhan di mana-mana. Oh, aku tidak terima. Akan kubalas perbuatan ini. Akan kubunuh Ramapati. Diwasanta, tunggu Diwasanta. Tidak, Tuan Rasmi. Ramapati sudah berhutang nyawa pada hamba. Dan hamba tidak akan tinggal diam. Hamba akan mencari orang itu. Hamba akan binasakan manusia busuk itu. Diwasanta! Diwasanta! Rasmi memanggil-manggil Diwasanta, tapi pemuda desa itu tidak menghiraukan lagi. Dia buru-buru melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan belukar yang lebat. Dia sudah pergi. Nampaknya hatinya dibakar dendam, Rakuti. Iya. Kita tidak mempunyai penunjuk jalan lagi. Aduh, tapi kita tidak bisa memaksanya menjadi penunjuk jalan, Rakuti. Nampaknya hatinya benar-benar sangat panas. Ya, sudahlah. Kita bisa mencarinya sendiri. Kita cari saja ceceran darah untuk menunjukkan arah. Ayo prajurit, cari lagi ceceran darah itu. Ada ceceran darah di sebelah sana, Tuan Rasmi. Bagus. Ya, di sana, di balik rimbunan belukar itu. Bahkan ceceran darah itu lebih banyak. Mungkin orang itu istirahat sejenak di sana. Ayo, kita ikuti saja ceceran darah itu. Kakang terluka parah. Punggungnya terus-menerus meneteskan darah segar. Tapi Abdi yang teguh dan setia itu berusaha untuk bertahan. Akhirnya dia mampu mencapai goa tempat persembunyian sang Ramapati. Melihat sahabat karibnya datang menghampiri dengan langkah-langkah sempoyongan, Balabur terkejut. Tolong aku, Balabur. Kakang, apa yang terjadi? Lihatlah, punggungku terluka. Celaka, punggungmu kena anak panah. Apa yang terjadi, Kakang? Prajurit Majapahit
Mereka sedang menuju kemari, Balapur. Aduh. Tolong aku. Ya. Aku harus segera memberitahu kepada Gusti Ramapati. Balapur segera menyampar tubuh sahabatnya, kemudian memapahnya perlahan-lahan menuju mulut goa. Sementara Kakatang masih terus merintih sambil mendesah perlahan. Mulutnya mendesis-desis menahan rasa sakit. Nyai Ramapati juga terkejut melihat keadaan abdinya yang terluka. Ada apa, Kakatang? Balapur, apa yang terjadi? Celaka, Gusti Putri. Prajurit-prajurit Majapahit. Ada apa dengan prajurit-prajurit Majapahit? Ayo bicara yang jelas. Ketewasaan Gusti Ramapati. Hamba melihat mereka. Hamba melihat prajurit-prajurit Majapahit. Aduh. Kakatang! Balapur terkejut, mendadak tubuh Kakatang menegang. Wajahnya juga menjadi tegang dan kakinya gemetaran. Balapur membaringkan sahabatnya di depan mulut goa, di atas lempengan batu pipi. Kakatang terbaring tak berdaya, matanya tertutup rapat. Ia pingsan, Gusti Putri. Lukanya sangat parah. Sepertinya darahnya banyak keluar. Apa dia sempat mengutarakan sesuatu padamu, Balapur? Dia hanya mengatakan bahwa ada prajurit-prajurit Majapahit di sekitar tempat ini. Dan mereka sedang bergerak maju kemari. Wah. Kita harus segera pergi, Nyai. Rupanya rencana gagal lagi. Kita tidak bisa membiarkan Kakatang dalam keadaan seperti ini. Kita harus segera pergi. Tinggalkan saja dia di sini. Dalam keadaan seperti ini, prajurit-prajurit Majapahit pasti akan menemukannya. Dan kalau mereka kecewa, mereka bisa membunuh Kakatang. Tapi aku tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Kita harus mencari tempat persembunyian lain yang lebih aman. Tenanglah, Kakang Ramapati. Jangan terburu nafsu. Bagaimana aku bisa tenang kalau prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di sekitar tempat ini? Setiap saat mereka bisa datang kemari dan menangkap aku, menangkap kalian juga. Dan selanjutnya nasib kita sudah bisa diamalkan. Sudah hanya tinggalkan saja Kakatang di sini. Itu sudah menjadi bagiannya. Tidak, Kakang, tidak. Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Aku tidak setuju sikap seperti itu. Kakatang sudah bekerja dengan baik. Lihat saja. Dia bahkan berani mengorbankan segala-galanya. Sampai anak panah menancap di punggungnya untuk membela kita. Dan sekarang, setelah dia dalam keadaan sekarat seperti ini, apakah kita sampai hati meninggalkannya begitu saja? Kita tidak bisa mengurusi orang yang sedang sekarat, Nyai. Kakang Ramapati, bagaimanapun juga aku tidak sampai hati. Kalau kau mau pergi silahkan. Biarlah aku di sini, melihat dan menunggu keadaan Kakatang. Siapa tahu kita masih bisa menyelamatkan nyawanya. Nyai Ramapati lalu menyuruh Balapur mencabut anak panah yang menancap di punggung Kakatang. Anak panah terlepas, daging punggung Kakatang robek, darah kembali mengalir. Tapi mata Kakatang masih saja terpejam, dan dia seperti tidak merasakan apapun juga. Sementara itu, di tempat lain, Rasmi dan Rakuti bersama prajurit-prajuritnya masih terus berkeliaran di tengah hutan. Sebaiknya pasukan kita bagi menjadi dua, Rakuti, supaya kita bisa lebih mudah melacak tempat persembunyian Ramapati. Baik, Rasmi. Aku akan membawa 10 orang prajurit, dan sisanya bisa mengikutimu. Kita pecah saja menjadi 2 bagian. Sebagian ke sebelah barat, dan sebagian yang lain ke sebelah timur. Ya, bagus. Ayo kita jalan lagi. Ayo prajurit, 10 orang ikut bersamaku, dan yang lain berjalan di belakang Rakuti. Ya.
Bukan itu, Nyai. Ayo cepat, kita harus segera pergi. Prajurit itu akan segera tiba di tempat ini. Mengapa kau malah mengurusi orang sekarat itu? Kakang Ramapati, kali ini kau tidak bisa memaksaku. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Oh, Nyai, jadi kau pun sekarang melawan aku, mau membangkang. Coba lihat, Kakang. Lihat keadaan Kakang. Abdi yang setia ini. Kita harus menolongnya. Kita harus berusaha menyelamatkan hidupnya. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja seperti seonggok sampah yang sudah tidak berguna lagi. Dia memang seonggok sampah. Untuk apa diurusi? Kakang Ramapati. Oh, sampai hati kau berkata demikian. Kakang sudah bersusah payah membela kita. Dia bahkan sudah berhari-hari lamanya memikulmu di atas tandu bersama Balabur. Ya, tapi sekarang dia sudah sekarat. Dia tidak berguna lagi, untuk apa diurusi? Kakang Ramapati, kalau misalnya aku pun sudah tidak berguna lagi, apa kau juga akan menganggapku seperti seonggok sampah? Tentu saja tidak, sebab kau istriku, sedangkan Kakatang hanya seorang abdi kan? Dia sadar, Gusti Putri. Gusti Ramapati. Bagaimana rasanya, Kakatang? Apa yang ingin kau sampaikan pada kami? Prajurit Majapahit. Iya. Mereka sedang menuju kemari, Gusti. Gusti berdua harus segera meninggalkan tempat ini. Ampun, Gusti Putri. Tidak kuat lagi, Kakatang. Hamba tidak dapat lagi menyertai perjalanan Gusti berdua. Kakatang! Akhirnya, Kakatang, abdi yang setia dan bernasib malang itu pun menghembuskan napasnya yang penghabisan. Nyai Ramapati merasa sangat sedih sampai menitikkan air mata. Demikian juga Balabur. Berkali-kali dia mendekat tubuh sahabat karibnya yang sudah mulai kaku dan dingin. Sebaliknya Sang Ramapati kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan sepertinya dia masih nampak kesal karena mereka masih juga belum meninggalkan goa. Nyai Ramapati menyuruh Balabur menguburkan jenazah Kakatang di samping goa. Dan sebentar kemudian Balabur sudah kembali lagi dan berlutut di depan majikannya. Bagaimana, Balabur? Kau sudah menguburkannya dengan baik, sahabatmu itu. Hamba sudah menguburkannya di bawah pohon rindang. Di samping goa ini. Kakatang, akhirnya kau pergi juga mendahului. Hei, Balabur, masih banyak tugas yang harus kau kerjakan, tahu? Jangan menangis seperti anak kecil. Dia sedang menangisi kepergian sahabat karibnya, Kakang Ramapati. Bukankah itu wajar? Kita juga harus merasa kehilangan. Kakatang sudah banyak berjasa pada kita selama ini. Sudahlah, aku tidak mau lama-lama di tempat ini. Kalau prajurit-prajurit itu datang kemari, kita mau apa? Baiklah. Nampaknya kita memang harus segera pergi. Ayo, Balabur. Benahi barang-barang. Kita pergi sekarang. Baik, Gusti Putri. Tunggu dulu. Bagaimana dengan tandu itu? Tandu itu tidak berguna lagi, Kakak. Iya. Kita tinggalkan saja di sini. Ya, lalu bagaimana aku, Nyai? Apakah aku harus berjalan kaki lagi? Balabur tidak bisa menggotong tandu sendirian. Tentu saja kau harus berjalan kaki sendiri, Kakak. Tidak, Nyai. Aku tidak bisa berjalan kaki. Aku tidak kuat lagi berjalan kaki jauh-jauh. Bagaimana? Apa aku harus mendukungmu? Ya. Aku sendiri sudah lelah. Dan seberapa besar tenaga seorang wanita tua seperti aku ini. Balabur,
Kau harus menggendongku ya. Dia harus menggendongku ya. Balabur juga sudah lelah, Kakang. Dia harus membawa barang-barang yang kita perlukan di perjalanan. Tidak apa, Gusti Putri. Biarlah hamba menggendong Gusti Ramapati sambil membawa barang-barang. Nah, begitu. Seharusnya begitu seorang abdi bekerja pada majikannya. Ayo cepat, jangkut di sini. Iya, di sini Balabur. Iya, biarlah aku naik ke punggungmu ya. Baik, Gusti Ramapati. Silakan. Sang Ramapati segera naik ke atas punggung Balabur. Sambil mencangking barang-barang bawaan, Balabur mendukung majikannya dan mulai melangkah mengikuti Nyai Ramapati yang berjalan di depan. Mereka segera meninggalkan goa menuju ke tengah-tengah hutan yang jauh lebih lebat dan menyeramkan. Sementara itu, matahari sore mulai melemah. Awan tipis mengambang di permukaan langit. Rasmi dan 10 orang prajurit bergegas menghampiri mulut goa yang sudah kosong. Kita terlambat. Mereka sudah pergi. Benar, Tuan Rasmi. Tapi barangkali mereka belum pergi terlalu jauh. Sepertinya itu ada bekas kambing. Mungkin Gusti Ramapati sedang sakit. Sudahlah, kita tidak perlu ngobrol tidak karuan. Ayo cepat, kita susul mereka. Kalau nanti keburu malam, kita akan lebih repot lagi mencari mereka. Kalian bersiap-siap membawa obor, bukan? Beres, Tuan Rasmi. Kami sudah menyiapkan obor untuk penerangan malam nanti. Bagus. Ayo, sekarang kita jalan lagi. Ikut di belakangku. Sementara itu, Sang Ramapati dan istrinya terus berjalan, berusaha menerobos hutan yang semakin lama semakin lebat. Beberapa kali Nyai Ramapati mengaduh karena kaki serta tangannya tersangkut ranting-ranting pohon perdu yang berduri. Balabur mendukung tubuh Sang Ramapati sambil mencangking barang-barang. Abdi yang setia itu nampak bagaikan seekor kuda beban yang diperas tenaganya siang malam. Napasnya terengah-engah, dan suatu saat dia melangkah sempoyongan. Aduh, jalannya yang benar, nanti aku jatuh. Ampun, Gusti, jalannya agak susah, banyak akar-akar pohon. Buka matamu lebar-lebar, awas kalau sampai jatuh. Jangan khawatir, Gusti. Hamba akan berhati-hati. Berhenti, Balabur. Berhenti dulu. Sampai di mana kita ini? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mohon Gusti turun sebentar. Kau ini seperti kuda-kuda rumput saja. Jalanmu terlalu lamban dan kau mudah lelah lagi. Sudahlah, Kakang, sudahlah. Jangan terus-menerus menggerutu. Tidak ada gunanya. Yang harus kita pikirkan sekarang ini ialah kemana kita harus meneruskan perjalanan. Balabur mendukung Sang Ramapati sambil menjinjing barang-barang bawaan. Nasibnya sudah seperti seekor kuda beban. Mereka semakin jauh menerobos ke tengah-tengah hutan yang semakin lebat. Mendadak mereka berhenti. Di depan mereka menganga sebuah jurang yang sangat dalam. Kabut turun dari lereng-lereng gunung penanggungan, menyapu pohon-pohon di sepanjang dinding jurang. Kabut semakin tebal. Aku tidak bisa melihat lebih jauh, Balabur. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mohon Gusti Sudi turun sebentar. Ya, baik. Ayo, mengukuhkan punggungmu. Iya. Aku mau turun. Kita sudah semakin dalam memasuki wilayah hutan belantara, Gusti Putri. Kita harus mencari jalan ke bawah sana, Balabur. Biarlah hamba yang mencarinya, Gusti Putri. Harap Gusti berdua sabar menunggu sebentar. Jangan terlalu lama, Balabur. Iya, Gusti. Balabur meletakkan barang-barang di atas rimpun belukar,
kemudian melompat menerjang kabut tebal. Tubuhnya segera lenyap di balik remang-remang cahaya matahari di sapuk kabut. Lama sekali Balabur pergi. Katanya hanya sebentar. Dasar pemalas. Sabar, Kakang. Balabur sedang mencari jalan untuk kita berdua. Kita tidak mungkin berhenti di sini. Sebab prajurit-prajurit Majapahit akhirnya pasti akan sampai juga ke tempat ini. Sabar. Jangan lama-lama terus, Kakang. Sampai kapan kita harus menempuh perjalanan ini? Oh, kalau saja Kakang tidak gagal. Kalau saja Kakang berhasil membawa surat itu pada Gusti Prabu Jayanegara. Saudara, jangan berharap terlalu tinggi. Semua ini barangkali sudah menjadi nasib kita. Dan semua ini kita terima sebagai buah dari perbuatan kita sendiri di masa lalu. Rasmi, Rakuti dan kawan-kawannya itulah yang seharusnya menanggung penderitaan, bukan kita, Nyai. Kakang Ramapati, jika kita selalu melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, bagaimana kita bisa mawas diri? Kita pasti juga banyak mempunyai kesalahan. Itulah sebabnya kita sampai terlempar ke tempat ini. Gusti, ada jalan di bawah sana, tapi jalannya agak licin dan berbahaya. Kalau berbahaya, kita cari jalan lain saja. Sepertinya tidak ada jalan lain, Gusti. Jalan itu merupakan satu-satunya jalan, dan nampaknya di bawah ada sungai. Kalau begitu, ayo Kakang Ramapati. Ayo Pak Lapur, iya, Gusti. Kita teruskan lagi perjalanan ini. Kembali Balabur menggendong sang Ramapati, dan mereka meneruskan perjalanan. Memang benar, jalan yang mereka tempuh sekarang merupakan jalan setapak yang licin dan sangat berbahaya. Mereka berjalan sangat lambat. Jalanan itu menurun menuju sebuah sungai yang sangat bening airnya. Tapi kabut semakin tebal dan udara menjadi sangat dingin. Sementara itu, cahaya matahari mulai kemerah-merahan, pertanda malam bakal datang. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga sudah berdiri di atas batu-batuan sungai. Mungkin kita bisa menyeberangi sungai ini, Pak Lapur. Sepertinya tidak terasa. Benar, Gusti Putri. Tapi kita harus mempercepat langkah. Sebentar lagi malam tiba. Jangan sampai kita kemalaman sebelum mendapat tempat yang aman untuk istirahat berdua. Bagaimana Kakang Ramapati? Dingin sekali. Aku bisa mati membeku di tempat ini. Kita harus menyeberangi sungai ini. Mungkin di sebelah sana ada tempat yang baik untuk berteduh. Ayo Pak Lapur. Silakan, Gusti Putri. Nyai Ramapati mulai melangkah perlahan-lahan menyeberangi sungai Lirastu. Lirastu artinya terkutuk. Sungai itu memang sangat menyeramkan. Apalagi jika malam tiba dan permukaan sungai ditaburi cahaya bulan yang berkabut. Tak ada seorang pun warga desa yang berani datang ke tempat itu. Sebab mereka semua tahu, di seberang sungai merupakan suatu daerah yang penuh bahaya. Di samping udara sangat dingin, juga banyak sekali binatang buas serta berbisa. Tak ada seorang pun berani menyapa daerah itu. Daerah itu bagaikan daerah yang sengaja oleh alam dipisahkan dari kehidupan manusia. Daerah itu seperti merupakan daerah yang menjadi tempat gandarwa ataupun makhluk-makhluk gaib yang lain. Dan kesana sekarang ini nasib mengkirim sang Ramapati bersama istrinya. Malam perlahan-lahan turun, kabut semakin tebal dan udara semakin bertambah dingin. Untung mereka segera menemukan sebuah goa.
Goa itu letaknya terlindung di balik pohon-pohon liar dan rimbunan belukar yang dahsyat. Ada sebuah goa, Gusti Putri. Ya, mungkin kita bisa istirahat di sini. Ampun Gusti Ramapati, hamba mohon Gusti Sudi turun sekarang. Turunlah Kakang. Biarlah Mbak Labur menyiapkan goa supaya bisa kita gunakan sebagai tempat istirahat yang memadai. Kakang, ayo turunlah. Kasihan Mbak Labur, dia sudah sangat lelah. Nyai Ramapati terkejut. Buru-buru dia menghampiri suaminya yang masih meringkuk di atas punggung Balabur. Kedua matanya terpejam rapat. Balabur, lihatlah Balabur. Ada apa Gusti Putri? Lihat Gustimu, tubuhnya kok menjadi kaku seperti ini. Tangan dan kakinya kaku. Oh, rupanya dia pingsan. Dia pingsan lagi Balabur. Ampun Gusti Putri, tenang saja. Biarlah hamba baringkan Gusti Ramapati di atas batu. Balabur melangkah menghampiri sebongkah batu pipi. Ia segera jongkok sambil memiringkan tubuhnya. Tapi sang Ramapati tidak mau terlepas. Kedua belah lengannya yang kurus mencengkeram kuat leher Balabur. Ampun Gusti Putri, lengan Gusti Ramapati mengancing di leher hamba. Coba kau diam sebentar, biar aku membukanya. Mengapa bisa mengancing begini Balabur? Pelan-pelan saja Gusti Putri. Coba diurut bagian pangkal lengannya. Nyai Ramapati menuruti anjuran Balabur. Kedua belah jari-jari tangannya segera mengurut pangkal lengan. Dan saat berikutnya, barulah Nyai Ramapati dapat membuka lengan suaminya yang mengancing di leher Balabur. Dan akhirnya, sang Ramapati dapat dibaringkan di atas sebongkah batu pipi. Sementara itu, Rasmi dan Rakuti yang semula berpencar sudah kembali bersatu di suatu tempat. Dua orang prajurit Majapahit menggenggam obor sambil merangkak turun. Rasmi dan Rakuti berpegangan pada akar-akar pohon agar jangan sampai mereka terpeleset dan jatuh. Mereka pun tidak bisa berjalan dengan cepat karena jalanan licin dan berbahaya. Akhirnya mereka sampai di bawah dan mereka tidak menunggu lebih lama. Rasmi segera memerintahkan prajurit-prajuritnya agar menyeberangi Sungai Mirasti. Balabur sudah menyalakan api unggun di balik sebongkah batu besar. Sementara sang Ramapati berbaring di ruangan goa bersama istrinya. Jangan besar-besar apinya Balabur. Nanti prajurit-prajurit Majapahit dapat melihatnya dari kejauhan. Iya Gusti Putri, hamba akan terus menjaganya jangan sampai api membesar. Iya. Nyai, aku di sini Kakang. Di mana kita sekarang, Nyai? Di mana kita sekarang itu tidak penting Kakang. Yang penting kita masih selamat, terlepas dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Aku mendengar suara. Suara apa itu? Suara serangga malam, Kakak. Sekarang kita berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Lelakan macam apa ini? Aku tidak pernah membayangkannya. Aku tidak pernah menduga bahwa suatu saat aku akan berada di tempat seperti ini. Aduh, perutku masih sakitnya ini. Dan kakiku, punggungku, dadaku sesak sekali. Aku sukar sekali bernapas. Belum biasa di tempat dingin seperti ini, Kakang Rama. Nanti lama-lama kita akan menjadi biasa. Aduh. Kerongkonganku gatal. Udahlah Kakang, jangan terus. Kita semua susah. Kita semua sedang mengalami kesusahan. Kalau kau terus mengeluh,
Rengek-rengek, aku jadi semakin sedih. Udahlah, lebih baik kau istirahat. Tempat ini tidak sama dengan istana Kepatihan. Tempat apa ini? Mengapa udara dingin seperti ini? Aku bisa mati membeku. Aduh, apa kau tidak membawa selimut yang tebal? Selimut. Selimut ini masih kurang tebal. Kau sudah mengenakan 2 selimut sekali. Ya, tapi aku masih merasa dingin. Aduh, kepalaku jadi berat lagi. Dan mataku sakit sekali. Apakah aku akan menjadi buta itu? Kakang Ramapati, jangan kau siksa aku dengan suara-suaramu. Hentikanlah semuanya ini. Aku sendiri sudah sangat lelah. Aku juga menderita seperti kau. Kita semua menderita. Lihat, Baladur. Dia juga menderita seperti kita. Jangan lagi kau tambah penderitaan ini dengan keluhan ataupun rilisan. Cukup, Kakang, cukup. Jangan seperti anak kecil. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak kuat menanggung beban seberat ini. Aduh, Batar Agung, apa dosa-dosaku sehingga kau menjatuhkan hukuman seberat ini? Apa kesalahanku? Selama ini aku hidup dengan baik. Aku selalu mengerjakan segala perintahmu dengan baik. Dan aku selalu memperhatikan nasib orang, nasib kesalahan hidupku. Tapi Batar Agung, mengapa kau justru menjatuhkan hukuman seberat ini pada Ramapati? Di manakah letak keadilanmu? Sang Ramapati menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang pahit dan getir. Barulah dia menyadari betapa susahnya hidup menjadi buron. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.